Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Sambil jalan-jalan melihat indahnya Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, kali ini Sari akan membahas mengenai teman Sari yang bernama Gar, karena telah sengaja membantu melakukan jual beli pupuk oplosan. Nah, di video ini yang Sari bahas adalah pelaku yang membantu ya. Video ini sangat berbeda dengan video Sari yang lainnya mengenai bisnis pupuk subsidi, karena kasus hukum sangat berbeda, juga dasar hukum juga berbeda. Oke, simak video ini sampai dengan selesai ya untuk mendapatkan penjelasannya. Pada suatu hari saat jalan-jalan di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah, Sari bertemu dengan teman Sari bernama Odi. Dia bercerita kalau di depan rumahnya ada penggerebekan gudang oleh aparat yang berwenang, karena gudang tersebut sebagai tempat untuk mengoplos pupuk bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga pupuk non subsidi. Nah, bagaimana kasusnya ya? Simak penjelasannya sampai dengan selesai. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi kalian yang mempunyai bisnis. Odi menceritakan mengenai cerita kasus pengoplosan pupuk pada Sari yang terjadi di gudang depan rumahnya. Berawal dari informasi adanya pelaporan dari warga setempat mengenai adanya bisnis pengoplosan pupuk bersubsidi, sehingga aparat yang berwenang melakukan penggerebekan gudang. Pada saat penggerebekan gudang, telah ditemukan truk berwarna hijau yang berisi 9 ton pupuk siap edar atau siap dikirim dalam kemasan. Dan di dalam gudang juga ditemukan peralatan berupa mesin jahit, karung, benang, kemasan baru pupuk non subsidi dan pupuk subsidi, bubuk pewarna, dan alat bukti lainnya yang diduga alat-alat tersebut digunakan untuk mengemas pupuk hasil olahan di gudang tersebut. Kemudian didapatkan informasi bahwa yang melakukan pengoplosan pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi di gudang untuk selanjutnya dijual kembali tersebut adalah bernama Jat. Cara yang Jat lakukan dalam melakukan pengoplosan dimulai dari permintaan, di mana Jat meminta kepada Gar untuk membelikan pupuk subsidi. Kemudian Gar menyanggupinya untuk membeli pupuk subsidi sehingga kurang lebihnya terkumpul menjadi 9 ton. Setelah mendapatkannya, kemudian Gar mengantarkan pupuk tersebut kepada orang suruhan Jat untuk kemudian pupuk tersebut dibawa ke gudang. Nah, setelah pupuk bersubsidi terkumpul di gudang dengan jumlah total kurang lebihnya 9 ton. Selanjutnya teman-teman Jat mulai melakukan pengoplosan pupuk subsidi tersebut dengan cara pupuk subsidi dikemas ulang menggunakan karung pupuk non subsidi. Nah, setelah pupuk tersebut selesai dilakukan pengoplosan dan dikemas ulang. Selanjutnya pupuk-pupuk yang telah dilakukan pengoplosan dan dikemas ulang sebanyak kurang lebihnya 9 ton yang dimuat di dalam satu unit kendaraan truk. Kemudian Jat menyuruh anak buahnya untuk mengedarkan untuk dijual. Gar telah beberapa kali melakukan perbuatannya mencarikan pupuk subsidi untuk Jat sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun keuntungan Gar adalah sebesar 10.000 per sak untuk membeli pupuk subsidi. Selain itu, Gar juga membantu untuk menjualkan pupuk subsidi yang sudah dioplos menjadi pupuk non subsidi ke berbagai tempat, dan Gar mendapatkan keuntungan kurang lebihnya 20.000 per saknya. Oke, kurang lebihnya begitu ya ceritanya, cerita Odi kepada Sari. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bisakah Gar yang membantu Jat untuk mengoplos
pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi untuk kemudian diedarkan untuk mendapatkan keuntungan dapat dipidana? Oke guys, sebelum menjawabnya, sekarang kita akan terlebih dahulu ke dasar hukum mengenai perbuatan GAR yang telah membantu JAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pada pasal 122 di situ disebutkan setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jungto pada pasal 73 berbunyi setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel. Kemudian jungto pasal 56 ayat 1 KUHP mengenai dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Pasal satunya, barang siapa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Nah begitu guys, kurang lebihnya pasal-pasal yang terkait dengan tindakan GAR. Mendasarkan pada pasal yang telah Sari sebutkan, maka adapun unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pertama yaitu unsur setiap orang, kemudian yang kedua unsur yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel, kemudian yang ketiga unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, seperti itu. Oke, yang pertama adalah unsur setiap orang ya. Unsur setiap orang dalam video ini yaitu adalah GAR, karena GAR telah membantu melakukan pengoplosan pupuk dari pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi, seperti itu. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel. Nah, dari fakta hukum yang telah Sari jelaskan dan atas keterangan tentunya keterangan para saksi yang saling bersesuaian, kemudian dihubungkan dengan keterangan GAR serta alat bukti yang ada, didapatkan fakta bahwa yang mencarikan pupuk subsidi yang selanjutnya dilakukan pengoplosan menjadi pupuk non subsidi adalah GAR. Untuk kemudian GAR mengumpulkan pupuk tersebut sehingga berjumlah menjadi kurang lebihnya 2 ton atas permintaan dari JAT. Kemudian GAR juga telah beberapa kali melakukan perbuatannya mencarikan pupuk subsidi tersebut untuk JAT sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh GAR adalah sebesar 10.000 dan setiap satu sak pupuk subsidi yang berhasil dibeli oleh GAR. Selain itu, GAR juga ikut memasarkan dan menjual pupuk yang telah dilakukan pengoplosan dan telah digantikan kemasannya tersebut dengan keuntungan Rp20.000 per sak. Jika dilihat dari fakta-fakta yang telah Sari ceritakan, maka bisa diduga ya unsur yang kedua ini telah terpenuhi ya guys. Kemudian unsur yang ketiga, unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Nah, melihat dari fakta hukum yang telah Sari ceritakan, yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan GAR dan dikaitkan dengan barang bukti, GAR telah dengan sengaja menyanggupi permintaan JAT untuk mencarikan pupuk subsidi sehingga terkumpul sampai dengan kurang lebihnya 9 ton dan keuntungan yang didapatkan sekitar kurang lebihnya 10.000 per sak. Untuk selanjutnya pupuk yang sudah terkumpul tersebut dilakukan pengoplosan oleh JAT dan teman-temannya. GAR juga telah dengan sengaja memberi bantuan untuk mengedarkan dan menjual pupuk oplosan dengan keuntungan yang didapatkan kurang lebihnya 20.000 per sak.
Nah, oke guys, demikian ya video Sari. Pesan Sari, hati-hati dalam menjalankan bisnis pupuk subsidi karena merupakan barang dalam pengawasan. Jika memang video ini memberikan manfaat, jangan lupa klik like, subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian yang sedang menjalankan bisnis. Terima kasih, sampai jumpa di video Sari selanjutnya.